have your lunch? Yes, I do. Do you have your teddy? Yes, I do. Today is the day, it's the first day of school. So many new things to learn and do. I'm so excited but nervous too. But it will be okay on my first day of school. Will you greet your teacher? Yes, I will. Will you make new friends? Yes, I will. Will you play some games? Yes, I will. Will you learn new things? Yes, I will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Widuri Monica dengan NIM 1930210095 dan dua teman saya yaitu Febra Mayra Hoirunisa dan Seli Anggreni. Dalam video ini kami akan membuat mengenai program makanan anak yang bergizi selama 1 hari untuk usia 4-5 tahun. Dalam video ini kami akan membahas yaitu menu makanan yang akan disajikan serta cara membuatnya dan teknik dan cara penyajian yang menarik dalam menu makanan tersebut. Yaitu menu makanan yang akan kami buat yaitu menu makanan sarapan, menu makanan siang dan menu makanan pagi. Di sini yaitu yang pertama saya sendiri Widuri Monica akan membuat menu makanan sarapan yaitu nasi panda serta susu dan buah untuk anak usia 4-5 tahun. Dan bagaimana sih cara membuatnya dan apa saja manfaat-manfaat yang terkandung dalam menu makanan nasi panda dan bagaimana teknik dan cara penyajian dalam nasi panda tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memotong wortel yang telah dikupas dan dicuci hingga bersih menjadi bulat-bulat. Kemudian, bentuk wortel menjadi bunga-bunga. Lakukan pada seluruh potongan wortel. Apa saja sih kandungan yang terdapat pada wortel ini? Wortel ini mengandung vitamin A serta memiliki kalori sebesar 41 kalori. Dan vitamin A yang terdapat pada wortel ini memiliki fungsi antioksidan yang memiliki manfaat untuk melindungi tubuh dari radikal bebas, serta warna orange pada wortel ini memiliki fungsi untuk melindungi lapisan kornea pada mata anak. Dan masih banyak kandungan-kandungan lain pada wortel yang memiliki manfaat bagi anak. Mengapa ya wortelnya dibentuk bunga-bunga? Karena untuk anak yang susah makan sayur itu biasanya akan menolak untuk memakannya. Dan dengan dibentuk bunga-bunga itu anak akan tertarik untuk memakannya dan untuk mencobanya. Dan warna pada wortel ini juga dapat menarik perhatian anak sehingga anak akan mencobanya dan memakannya. Setelah dibentuk semua, masukkan wortel ke dalam panci yang telah diisi air dan rebus hingga matang dan lembut. Jika ingin cepat matang, tutup pancinya. Dan jika wortelnya sudah matang dan lembut, tiriskan wortel ke dalam wadah. Kemudian buka bungkus sosis dari bungkusnya dan lakukan pada keduanya. Setelah dibuka semua, potong sosis menjadi 3 bagian dan setelah itu bentuk menjadi seperti bunga-bunga. Mengapa sih harus sosis? Karena sosis ini mengandung lemak, protein, dan karbohidrat, serta memiliki kalori sebesar 170 kalori. Dan sosis ini dapat membantu metabolisme tubuh, serta kandungan karbohidrat dapat membantu menghasilkan tenaga pada anak. Dan jangan terlalu sering memberikan sosis kepada anak ya, karena itu akan tidak sehat. Kemudian panaskan margarin dan tunggu hingga margarinnya meleleh semua. Setelah itu, masukkan sosis
dan goreng hingga sosisnya matang dan berubah menjadi warna kecoklatan. Kemudian lelehkan margarin di atas teflon dan letakkan cetakan. Setelah itu masukkan telur ke dalam cetakan dan rapikan telur yang keluar dari cetakannya. Dan kemudian tunggu agak lama sedikit, itu masukkan air dan tutup. Mengapa ditutup? Karena agar telur dapat matang sempurna. Tara, telurnya sudah matang. Setelah matang, tiriskan telur dan masukkan ke dalam wadah. Setelah itu, kita akan mencetak nasi. Sebelum mencetak nasi, kita harus memberikan air di dalam cetakan nasi agar nasinya tidak lengket dan tidak susah keluar. Kemudian, masukkan nasi ke dalam cetakan dan tekan-tekan hingga padat agar nasinya berbentuk panda. Lakukan sampai nasinya habis dan cetakannya penuh. Jangan lupa untuk ditekan-tekan ya hingga padat agar dia berbentuk. Oh iya, apa saja ya kandungan yang terdapat pada nasi dan manfaatnya? Nasi 100 gram itu mengandung karbohidrat sebanyak 53,4 gram dan memiliki kalori sebanyak 242 kalori. Dan memiliki manfaat untuk sumber energi yang baik bagi tubuh anak. Sehingga jika anak sarapan nasi itu akan memberikan energi yang baik untuk melakukan aktivitas di sekolah. Selanjutnya, letakkan selada yang telah dicuci, kemudian letakkan nasi di tengah-tengah daun selada dan tata hingga rapi. Kemudian, berikan daun seledri di atas panda untuk mempercantik penyajian pada menu nasi panda ini. Tata hingga rapi ya. Kemudian, letakkan tomat di samping kanan atas untuk mempercantik sehingga mempercantik warna agar anak itu dapat tertarik. Kemudian letakkan telur di bagian kiri atas piring dan kemudian susun wortel yang telah dibentuk bunga-bunga itu di atas panda. Kemudian letakkan sosis di bagian kanan panda dan ditata secara rapi dan menarik. Kemudian letakkan wortel pada bagian bawah panda, itu disusun hingga menarik dan rapi. Kemudian, berikan kismis untuk menghias pada mata panda, yaitu berikan pada kedua matanya. Kemudian untuk telinga panda itu gunakan batang daun seledri yang telah dipotong kecil dan dibentuk dan diletakkan di atas nasi panda di bagian telinga panda dan dengan meletakkannya itu agak ditekan agar daun seledrinya itu tidak lepas. Kemudian untuk hidung panda itu gunakan potongan wortel dan letakkan di atasnya. Kemudian berikan saus tomat untuk membentuk mulut panda yang tersenyum. Dan ini dia nasi panda yang sehat untuk anak usia 4-5 tahun. Yang mengandung banyak protein, vitamin, karbohidrat, dan serat, serta memiliki banyak manfaat untuk anak usia dini. Selanjutnya kita akan
membuat susu. Pada susu ini banyak sekali mengandung protein, kalsium, vitamin D, zat besi, omega 6, dan masih banyak lagi. Dan pada susu ini mengandung 122 kalori yang membantu pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tulang, membantu menunjang konsentrasi dan daya ingat, serta masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang terkandung pada susu. Dan selanjutnya yaitu buah melon. Buah melon ini dicuci terlebih dahulu dan dipotong dadu. Buah melon ini mengandung folat, vitamin K, magnesium, kalsium, fosfor, lutein, dan vitamin C, serta masih banyak lagi kandungan-kandungan lainnya, dan memiliki sebesar 34 kalori. Di sini melon ini memiliki untuk kesehatan dan kekuatan tulang, serta untuk kesehatan mata, mencegah penyakit pernapasan, dan untuk kesehatan kulit. Dan maaf karena tidak ada videonya, karena videonya tidak sengaja kehapus, jadi hanya ada fotonya saja. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Febra Mayura Hoyurnisa, NIM 1930210082 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang penyelenggaraan program makan untuk anak usia dini, yaitu usia 4 sampai dengan 5 tahun. Di sini kita mempunyai 3 menu makanan. Yang pertama yaitu adalah ayam saus mentega, yang kedua yaitu adalah sayur capcay, yang ketiga yaitu adalah nasi telur gulung. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat gizi atau zat yang terkandung di dalam menu makanan. Yang pertama di sini adalah nasi putih, yaitu yang terkandung di dalam nasi putih ini adalah zat gizi karbohidrat, di mana manfaatnya adalah sebagai sumber energi utama dan juga sebagai sumber energi yang paling murah. Dapat memberikan volume kepada lambung dan usus sehingga dapat menimbulkan rasa kenyang. Kemudian nasi juga bisa untuk keseimbangan bagi tubuh, mengganti sel-sel yang rusak, mengenyangkan tubuh, dan sebagai asupan 4 sehat dan 5 sempurna. Yang kedua di sini adalah ayam. Ayam mengandung zat protein, di mana manfaatnya adalah pembentukan tulang, otot, tulang rawan, kulit, dan darah. Dan juga membangun serta memperkuat dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu adalah wortel. Wortel mempunyai kandungan zat gizi vitamin A. Manfaatnya yaitu meningkatkan imunitas, berperan sebagai antioksida yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh, membantu tubuh kembang sel tubuh lebih cepat, merawat kesehatan mata, mencegah campak, mencegah timbulnya jerawat. Yang keempat yaitu adalah kubis, mengandung zat vitamin C, K, dan juga B, yaitu di sini manfaatnya adalah mencegah penyakit demam berdarah dan sebagai antioksida yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kelima yaitu adalah brokoli. Di sini brokoli memiliki kandungan kalsium, fosfor, dan vitamin K. Yang kelima di sini adalah brokoli yang memiliki kandungan kalsium, fosfor, dan vitamin K yang tinggi, yaitu kandungan nutrisi, dapat bermanfaat untuk menjaga kepadatan tubuh, memperkuat tulang dan sendi, dan mencegah penyakit yang membuat tulang keropos. Yang keenam yaitu adalah tahu. Tahu mengandung karbohidrat, lemak, dan juga protein. Manfaatnya yaitu mengurangi resiko kanker, menurunkan kolesterol, menjaga berat badan, dan juga meningkatkan daya ingat. Yang ketujuh adalah telur, mengandung zat vitamin B yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Di antaranya adalah menjaga pertumbuhan, metabolisme, energi, perkembangan sel, darah merah, penglihatan, fungsi sistem saraf yang sehat, dan nutrisi antioksida. Dan yang terakhir adalah pisang, mengandung zat vitamin A, B, dan juga C, yaitu yang bermanfaat untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, mendukung perkembangan janin, dan memelihara pertumbuhan gigi serta tulang.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan menu makan pada Anu Usyadini. Yang pertama di sini bahan dari ayam saus mentega. Yang pertama adalah ayam, yang kedua adalah mentega, yang ketiga adalah bawang merah dan bawang putih, yang keempat adalah kecap manis, yang kelima adalah 1/4 gelas air, yang keenam adalah gula atau sesendok makan kecil, yang ketujuh adalah garam 1 sendok makan kecil, yang kedelapan adalah bubuk kaldu ayam 1/2 sendok makan kecil, dan yang terakhir adalah tomat 1 buah. Kemudian yang kedua adalah bahan untuk sayur capcay. Yang pertama adalah minyak sayur sedikit, bawang merah dan bawang putih, wortel, brokoli, kubis, 1/2 gelas air, tahu, gula 1/2 sendok makan kecil, garam 1 sendok makan kecil, bubuk kaldu ayam 1/2 sendok makan kecil. Dan yang terakhir di sini adalah bahan untuk nasi telur gulung. Yang pertama ada nasi putih, yang kedua adalah telur 2 butir, yang ketiga adalah minyak sayur sedikit, yang keempat adalah wortel yang diiris kecil-kecil, yang kelima adalah daun bawang yang diiris kecil-kecil, yang keenam adalah garam 1 sendok makan kecil, yang ketujuh adalah bubuk kaldu ayam 1/2 sendok makan kecil. Di sini teknik pembuatannya adalah yang pertama ayam saus mentega. Yang pertama rebus ayam terlebih dahulu sampai setengah matang. Yang kedua, iris tipis atau kecil bawang merah dan juga bawang putih. Yang ketiga, panaskan kompor dan berikan mentega ke dalam wajan. Yang keempat, masukkan bawang yang sudah diiris tipis-tipis dan tunggu hingga harum dan berubah menjadi warna kuning-kuningan. Yang kelima, lalu masukkan kecap manis sesuai selera dan tumis dengan api yang sedang. Yang keenam, masukkan ayam yang telah direbus. Yang ketujuh, lalu masukkan bumbu seperti gula, garam, dan juga kaldu bubuk. Yang kedelapan yaitu adalah cicip sedikit rasanya, apakah sudah sesuai atau tidak. Jika belum, maka bolehkan tambah sedikit bumbunya. Yang kesembilan atau yang terakhir, masukkan tomat hingga sedikit layu. Dan ayam saus mentega sudah siap disajikan. Yang kedua yaitu adalah sayur capcay. Yang pertama, panaskan kompor dan berikan sedikit minyak ke dalam wajan. Masukkan bawang yang telah diiris tipis dan tunggu harum dan berubah menjadi warna kekuningan. Yang kedua yaitu adalah masukkan 1 gelas air ke dalam wajan. Yang keempat yaitu adalah masukkan wortel dan brokoli hingga lembut. Yang kelima, lalu masukkan kubis yang sudah dipotong-potong. Yang keenam, kemudian masukkan tahu yang sudah dipotong kecil-kecil. Yang ketujuh, masukkan bumbu seperti gula, garam, dan juga kaldu bubuk. Yang kedelapan, cicip sedikit rasanya apakah sudah pas atau tidak. Jika belum, boleh ditambahkan sedikit bumbunya. Dan sayur capcay sudah siap disajikan. Yang ketiga adalah nasi telur gulung. Yang pertama yaitu adalah iris wortel dan daun bawang kecil-kecil. Yang kedua, kocok 2 butir telur dan masukkan irisan wortel dan juga daun bawang. Yang ketiga yaitu masukkan bumbu seperti garam dan juga kaldu bubuk. Yang keempat yaitu adalah panaskan kompor dan berikan sedikit minyak ke dalam wajan. Yang kelima adalah masukkan telur yang sudah dikocok ke dalam wajan dan menggunakan api yang kecil. Yang keenam yaitu adalah jika telurnya sudah matang, letakkan nasi di atas telur, lalu gulung telur bersama dengan nasi, kemudian dipotong sesuai selera. Dan nasi telur gulung sudah siap disajikan. Cara penyajian yang menarik. Yang pertama di sini ayam saus mentega. Jika sudah matang, angkat ayam dari wajan dan letakkan ayam saus mentega ke dalam mangkok putih. Yang kedua yaitu adalah berikan daun sop di tengah-tengah ayam untuk mempercantik. Yang ketiga, kemudian letakkan telur puyuh yang dipotong menjadi 2 sebagai mata dan berikan irisan tomat berbentuk panjang sebagai mulut. Terakhir, bersihkan sisa noda-noda yang ada di ujung-ujung mangkuk agar terlihat bersih dan juga menarik. Penyajian sayur capcay
Jika sudah matang, angkat sayur capcay dan letakkan sayur capcay di mangkuk putih. Kemudian lalu berikan daun sop di tengah-tengah untuk mempercantik. Yang ketiga yaitu adalah iris tomat berbentuk panjang untuk pemanis saja. Terakhir, bersihkan sisa noda-noda yang ada di ujung mangkuk agar terlihat bersih dan juga menarik. Yang terakhir adalah nasi telur gulung. Yang pertama, angkat telur dari wajan dan letakkan telur ke dalam piring. Lalu letakkan nasi di atas telur, kemudian gulung telur dan nasi. Lalu potong telur sesuai selera. Yang terakhir, bersihkan sisa noda-noda yang ada di ujung piring agar terlihat menarik. Kemudian susun bentuk nasi dan juga telur di dalam piring yang ukurannya sedikit besar. Kemudian letakkan telur puyuh yang telah dipotong menjadi 2 sebagai mata dan irisan tangkai daun sop sebagai hidung. Lalu iris tomat berbentuk panjang sebagai mulutnya. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang program menu makan anak usia dini. Mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febra Mayora Khoirunisa, NIM 1930210082. Di sini saya akan melakukan video praktek memasak makanan untuk anak usia dini, usia 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, di sini bahan-bahannya di sini yang pertama ada wortel, lalu ayam, kemudian bawang putih, bawang merah, brokoli, kol kubis, kemudian daun bawang, telur puyuh, telur ayam, mentega, kaldu ayam, gula, garam, tahu, dan juga nasi. Baiklah, yang pertama kita akan memasak ayam saus mentega. Nah, yang pertama kita akan mengiris bawang putih. Kecil-kecil, tipis-tipis ya. Putih. Cincang ya bawang putihnya sampai halus. Nah, bawang putihnya dipotong kecil-kecil seperti ini hingga rata. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian bawang merah sesuai selera ya, bawang merahnya. Lalu kita potong juga. Jika bawang merahnya sudah dipotong kecil-kecil sesuai selera, maka kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita memasukkan mentega untuk menumis. Lalu kita nyalakan api kecil. Lalu kita tunggu menteganya sampai meleleh seperti ini. Kemudian kita masukkan bawang yang telah kita iris tadi. Lalu kita tumis hingga harum, hingga bawangnya sedikit layu dan warna kekuning-kuningan.
kita masukkan kecap manis seperlunya. Lalu kita masukkan ayam yang telah kita potong kecil-kecil seperti ini. Ayamnya direbus dulu ya terlebih dahulu. Lalu kita aduk. Sampai ayamnya matang dengan sempurna. Kita kasih sedikit air putih. Jika kecapnya kurang, kita masukkan lagi. Kita masukkan garam seperti ini sedikit. Lalu gula pasir sedikit. Lalu kaldu bubuk sedikit. Lalu kita tumis. Kita tunggu sebentar lagi. Jangan lupa ikut rasa ya bun. Lalu tahap terakhir kita masukkan tomat, kita iris dulu. Kita masukkan. Jika rasanya sudah pas, lalu kita matikan kompor. Selanjutnya kita masukkan ke dalam piring. Selanjutnya kita hias. Lalu selanjutnya kita akan membuat dadar telur. Di sini bahannya ada wortel, kemudian daun bawang, telur, garam, dan kaldu ayam. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan telur ke dalam wadah. 2 telur ya. 1, 2. Kemudian kita iris kecil-kecil wortel. Wortel ini masukkan ke dalam telur dadar.
jika wortelnya sudah diiris tipis-tipis dan kecil-kecil seperti ini, kita potong daun bawang. Kita masukkan ke dalam telur. Lalu kita aduk telurnya. Kemudian diberi kaldu ayam sedikit dan juga garam sedikit. Manaskan kompor. Hidupkan kompor. Kualinya tadi sudah diberi sedikit minyak. Lalu kita masukkan telur. Kemudian kita ratakan telur. Dilebarkan. Hingga tunggu Nah, telurnya sudah matang. Lalu kita masukkan nasi sedikit saja. Jika sudah diberi nasi seperti ini, kita gulung perlahan-lahan. Lalu selanjutnya jika sudah seperti ini, kita potong. Selanjutnya kita akan membuat makanan yang ketiga, yaitu capcay atau sayur capcay. Pertama kita potong dulu bawang. Lalu kemudian kita potong brokoli. Lalu kita potong wortel. Nah, di sini kita akan membuat capcay, sayur capcay. Bahan-bahannya yang pertama ada brokoli dan wortel yang sudah dipotong. Lalu bawang putih, bawang merah yang sudah dipotong. Kemudian sayur kubis yang sudah dipotong dan tahu yang sudah dipotong. Lalu di sini kita hidupkan kompor. Masukkan sedikit minyak. Lalu tunggu sebentar. Masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam wajan. Tumis hingga layu dan warnanya agak kekuning-kuningan. Jika sudah ditumis, lalu masukkan sedikit air. Kemudian masukkan brokoli dan juga wortel terlebih dahulu, karena brokoli dan wortel ini agak sedikit keras.
Tunggu hingga layu ya, hingga sedikit lembut. Lalu selanjutnya masukkan sayur kubis. Dan juga tahu yang sudah dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, jika sudah dimasukkan semuanya, maka kita beri garam. Sedikit saja ya bun, garamnya. Seperti ini. Kemudian kaldu ayam sedikit. Kemudian gula sedikit, setengah sendok seperti ini. Kita tes rasa dulu ya bun. Tambahin sedikit lagi ya bun, kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sally Anggraini dengan NIM 1930210132 dari kelas PAUD 4. Nah, jadi di sini saya akan membuat video tentang menu makan anak usia dini dari usia 3 sampai 6 tahun, yaitu menu makan malamnya. Yang pertama itu ada nasi putih, yang kedua itu ada sop ayam, yang ketiga yaitu ada tempe goreng, dan untuk minumnya sendiri yaitu susu putih. Selamat menyaksikan. Ini adalah menu makan malam pada anak usia 3 sampai 6 tahun, yaitu kita akan membuat sop. Yang pertama itu ada wortel, yang kedua yaitu ada kentang, yang ketiga brokoli, jagung, terus ada daun bawang, sop, makaroni, dan ini makanan bahan utamanya yaitu ayam, dan ini ada bumbunya yaitu bawang putih, ketumbar, dan sahang itu ditumbuk dan dihaluskan. Terus penyedap rasanya yaitu saya menggunakan masako dengan rasa ayam, dan yang terpenting yaitu bumbu racik sayur sop. Yang kedua ini adalah untuk tempe gorengnya sendiri. Saya menggunakan tepung bumbu serbaguna, yaitu ada 2 bagian, ini yang basah dan ini yang kering. Selamat menyaksikan videonya. Yang pertama yaitu kita menyiapkan minyaknya. Masukkan bawangnya. Tunggu sampai harum. Lanjut masukkan bumbu bawang putih dan ketumbar yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk. Dan tambahkan air secukupnya. Langsung masukkan kentangnya. Dan wortel. Brokoli, jagung,
bahan yang utama yaitu ayamnya, terakhir makaroni. Aduk. Tunggu beberapa saat. Sembari menunggu sopnya, kita akan memotong tempe menjadi beberapa bagian. Dan masukkan ke dalam bumbu yang basah. Kemudian ke bumbu yang kering. Alhamdulillah selesai, dan jangan lupa angkat dan tiriskan. Alhamdulillah selesai. Ini adalah menu makan anak usia 3-6 tahun, yaitu ada nasi putih, ada sop ayam, selanjutnya yaitu tempe goreng, dan untuk minumnya sendiri yaitu susu putih. Alhamdulillah videonya sudah selesai. Jadi mengenai dari video tadi yaitu nasi putih sebagai karbohidrat, terus yang kedua yaitu sop ayam. Di sini ada ayam sebagai protein, kentang sebagai karbohidrat, dan wortel itu mengandung vitamin A, dan juga ada sayur-sayur yang lain juga. Dan menu yang ketiga yaitu ada tempe goreng yang mengandung protein. Terus yang terakhir untuk minumnya yaitu 1 gelas susu putih. Sekian, terima kasih. Oke, itulah penjelasan dari video kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.